Ayah bunda, pernah nggak sih merasa cemas banget ngelihat si kecil kok rewelnya luar biasa setelah minum susu? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam penjelasan kali ini, kita akan bongkar tuntas semua hal tentang alergi susu sapi. Mulai dari gejalanya yang suka bikin bingung, sampai solusinya. Dan ada juga loh berita baik tentang kesembuhannya. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal jawab pertanyaan dasar. Apa sih sebenarnya alergi susu sapi itu? Terus kita akan jadi semacam detektif nih, buat kenali dua tipe reaksinya. Habis itu, kita bakal lihat pilihan formula yang ada. Nah, yang paling bikin lega, kita akan bahas soal harapan untuk sembuh dan peran para pahlawan super kecil di usus, yaitu probiotik. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa itu alergi susu sapi? Apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh si kecil sampai-sampai sistem pertahanannya kok jadi salah paham sama susu? Perasaan ini rasanya hampir semua orang tua pernah mengalaminya ya. Momen di mana si kecil jadi lebih rewel dari biasanya setelah minum susu, terus kita langsung bertanya-tanya, ini kenapa ya? Normal nggak sih? Rasa khawatir ini wajar banget, dan justru inilah langkah pertama untuk mulai mencari tahu apa yang terjadi. Gampangnya begini, sistem imun si kecil itu kan tugasnya seperti tentara penjaga. Nah, pada kasus alergi susu sapi, tentaranya ini lagi salah kenal. Protein dari susu sapi yang harusnya aman, malah dianggap musuh. Akibatnya, mereka langsung melancarkan serangan. Penting buat diingat ya, ini tuh beda banget sama intoleransi laktosa. Ini murni urusannya sistem imun. Dan ternyata ya, kondisi ini bukan hal yang aneh atau langka. Menurut data dari IDAI, kira-kira ada 2-7,5% bayi yang mengalaminya. Yang mungkin bikin kaget, bayi yang minum ASI eksklusif pun ternyata bisa kena, walaupun angkanya kecil banget, cuma sekitar 0,5%. Kenapa bisa? Soalnya protein dari susu sapi yang diminum oleh ibu bisa masuk ke dalam ASI. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali bikin bingung para orang tua. Ternyata alergi susu sapi ini bisa muncul dalam dua wajah yang berbeda. Ada yang reaksinya cepat seperti kilat, ada juga yang munculnya diam-diam. Penting banget buat kita kenali keduanya. Kunci dari semua ini ada pada satu molekul yang namanya IgE. Coba deh bayangkan, IgE ini sebagai alarm kebakaran di dalam tubuh. Kalau anak nggak punya alergi, alarmnya cuma akan bunyi kalau ada api beneran. Tapi, pada anak yang alergi, alarm ini jadi super sensitif. Asap dari lilin ulang tahun aja udah cukup buat bikin alarmnya bunyi kencang. Coba lihat deh perbedaannya. Ada reaksi tipe cepat yang pakai IgE tadi, gejalanya muncul cepat. Dalam hitungan menit sampai 1 jam aja. Contohnya kayak biduran, bibir bengkak, atau muntah-muntah. Tapi ada juga nih, reaksi tipe lambat atau non-IgE. Nah, ini yang lebih tricky. Gejalanya bisa baru kelihatan setelah berjam-jam atau bahkan 2 hari kemudian. Bentuknya bisa berupa eksim, kolik yang parah, atau bahkan ada darah di popok si kecil. Jadi bisa kita lihat ya garis waktunya itu beda banget. Reaksi cepat terjadi kurang dari 1 jam setelah minum susu. Sementara itu untuk reaksi lambat kita harus lebih sabar mengamati. Paham soal perbedaan waktu ini penting banget karena seringnya gejala kayak eksim itu nggak langsung kita hubungkan dengan susu yang diminum kemarin kan? Oke, katakanlah anak kita sudah didiagnosis alergi susu sapi. Terus gimana? Jangan panik, solusinya ada kok. Yuk kita bahas pilihan-pilihan pengganti susu yang aman untuk si kecil. Langkah pertama dan yang paling dasar adalah eliminasi total. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Semua produk yang ada kandungan protein susu sapinya, sekecil apapun itu, harus dihindari. Inilah fondasi dari penanganannya. Terus si kecil minumnya apa dong? Nah, ada beberapa tingkatannya. Untuk kasus alergi ringan sampai sedang, pilihan utamanya itu formula EHF. Bayangin deh, protein susu sapi itu kayak kalung mutiara yang panjang. Nah, di formula EHF ini, kalungnya udah dipotong-potong jadi kecil banget sampai sistem imun nggak ngenalin lagi. Kalau kasusnya berat, ada formula AAF. Di sini kalung tadi udah dihancurin sampai jadi butiran-butiran mutiaranya, alias asam amino. Soya bisa jadi alternatif, tapi ini agak gambling ya, karena sekitar 10-14% anak yang alergi susu sapi ternyata alergi soya juga. Dan sekarang, kita sampai ke kabar yang paling ditunggu-tunggu sama semua ayah bunda. Di tengah semua kekhawatiran ini, ada loh cahaya terang di ujung terowongan. Mari kita bicara tentang harapan. Ini dia nih intinya. Alergi ini bukan berarti vonis seumur hidup ya. Sebagian besar anak nantinya akan lulus dari alerginya. Banyak studi menunjukkan mayoritas anak dengan alergi tipe non-IgE bakal bisa minum susu sapi biasa lagi pas mereka umur 3 tahun. Ini kabar yang luar biasa melegakan kan? Tujuan akhir dari semua ini adalah mencapai yang namanya toleransi imun.
Ini adalah momen di mana sistem imun anak kita akhirnya lulus ujian. Dia udah belajar dan jadi lebih dewasa. Jadi bisa mengenali protein susu sapi sebagai teman, bukan lagi musuh. Jadi nggak ada lagi tuh alarm palsu yang bunyi terus-terusan. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan ngintip sedikit ke masa depan penanganan alergi. Ternyata kunci penyembuhan itu mungkin bukan cuma dengan menghindari alergennya, tapi justru ada di dalam usus si kecil. Coba bayangkan usus si kecil itu kayak sebuah taman bunga. Nah, pada bayi yang punya alergi, taman ini seringkali lebih banyak ditumbuhi rumput liar atau bakteri jahat ketimbang bunga atau bakteri baik. Serat atau prebiotik itu ibarat pupuk untuk bunga-bunga ini. Sedangkan probiotik itu adalah bibit bunga baru yang kita tanam. Taman yang sehat inilah yang nantinya akan bantu melatih sistem imun biar jadi lebih bijak. Dan ini bukan cuma teori loh. Banyak banget penelitian ilmiah yang menyimpulkan hal yang sama. Seperti yang dibilang di sini, probiotik itu secara aktif membangun toleransi imun dengan cara mengatur ulang pasukan bakteri di dalam usus. Dengan kata lain, mereka ini seperti para pelatih untuk sistem imunnya si kecil. Hebatnya, ilmu ini sudah langsung diterapkan di dalam kaleng susu formula. Makanya sekarang banyak formula EHF atau AAF yang sengaja ditambahkan probiotik spesifik seperti LGG. Tujuannya udah geser nih, bukan lagi cuma sekedar menghindar, tapi secara proaktif membantu sistem imun anak untuk pulih dan mencapai toleransi lebih cepat. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini ya. Mungkin kan makanan yang kita berikan pada si kecil itu fungsinya bukan cuma untuk bikin dia kenyang, tapi juga bisa jadi kunci untuk mempercepat kelulusannya dari alergi. Ini adalah sebuah harapan besar. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya peran kita sebagai orang tua dalam perjalanan kesehatan mereka. Terima kasih sudah menyimak.